Anda pasti pernah mendengar kisah Nabi Nuh dan bahteranya. Seorang yang saleh, yang atas perintah Tuhan membangun kapal raksasa dan menyelamatkan keluarganya serta semua hewan dari air bah. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Nuh bukanlah yang pertama? Jauh sebelum Alkitab ada, di Mesopotamia kuno, ternyata sudah ada kisah yang hampir identik. Dan di belahan dunia lain, di India, mereka juga punya versi mereka sendiri. Hari ini kita akan menyelami misteri yang menyatukan tiga peradaban besar ini. Kita akan mengenal Nuh, lalu ada Utnapishtim, orang bijak dari Sumeria, dan Manu, nenek moyang umat manusia. Kita akan membedah kisah mereka secara mendalam dan mencoba menjawab pertanyaan utama. Mengapa mereka semua, yang terpisah ribuan kilometer dan rentang waktu berabad-abad, menceritakan hal yang sama? Apakah ini hanya kebetulan, peniruan, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar, mitos atau peristiwa nyata? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga, dan mari kita mulai. Sebelum kita mulai membandingkan para tokoh ini, mari kita pahami dulu sumber-sumbernya. Kisah Nabi Nuh kita ketahui dari Kitab Kejadian, buku pertama dari Perjanjian Lama. Diperkirakan teks tersebut diformalkan sepenuhnya sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sementara itu kisah Utnapishtim jauh lebih tua. Ia adalah bagian dari epos Gilgamesh yang terkenal, monumen sastra terbesar dari Babel kuno. Versi epos yang paling lengkap, yang tercatat pada lempengan tanah liat, berasal dari abad ke-13 hingga ke-11 sebelum Masehi. Namun legendanya sendiri sudah ada lebih lama lagi. Adapun kisah tentang Manu, kita temukan dalam Shatapatha Brahmana, sebuah teks Veda kuno dari India, yang disusun kira-kira pada abad ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi. Jadi, di hadapan kita ada tiga budaya. Berbeda, tiga era berbeda, dan tiga teks berbeda. Tapi, seperti yang akan Anda lihat, plot atau alur ceritanya ternyata sangat mirip. Kita mulai dari versi yang paling kuno, kisah tentang Utnapishtim. Bayangkan saja, Mesopotamia kuno, di kota Shuruppak. Disinilah pahlawan kita, Utnapishtim, tinggal. Namanya sendiri berarti dia yang menemukan kehidupan. Suatu hari para dewa, yang muak dengan ulah umat manusia yang terlalu berisik dan mengganggu, memutuskan untuk memusnahkan mereka. Tapi di antara para dewa itu, ada satu yang bersimpati pada manusia, yaitu Ea, dewa kebijaksanaan. Ea tidak bisa secara langsung melanggar sumpah yang telah ia berikan kepada dewa-dewa lain. Jadi, dia menggunakan akal liciknya. Ea kemudian mendekati gubuk jerami tempat Utnapishtim tinggal, lalu mulai berbicara dengan dinding. Dia menceritakan tentang banjir besar yang akan datang dan memerintahkan Utnapishtim untuk membangun bahtera raksasa. Bahtera itu harus menyelamatkan keluarganya dan benih segala kehidupan. Visualisasikan adegan ini. Seorang manusia di gubuknya yang sederhana mendengar suara ilahi, suara yang benar-benar keluar dari dinding rumahnya sendiri, memberitahukan tentang akhir dunia. Sebuah permulaan yang sangat menarik, bukan? Dewa Ea memberikan instruksi yang sangat detail kepada Utnapishtim. Kapal tersebut harus berbentuk kubus raksasa, dengan panjang setiap sisinya 120 hasta. Di dalamnya harus ada 7 geladak, dan setiap geladak harus dibagi lagi menjadi 9 ruang atau kompartemen. Utnapishtim harus melapisi kapal itu, baik di bagian luar maupun di bagian dalam, dengan ter atau aspal agar benar-benar kedap air. Ini adalah tugas yang sangat besar, dan Utnapishtim menyadari bahwa tetangganya pasti akan mulai bertanya-tanya. Ea memberinya jawaban. Ia harus mengatakan bahwa dirinya telah membuat Dewa Enlil murka, dan kini harus berlayar menuju wilayah kekuasaan Ea. Pembangunan kapal itu diselesaikan dalam waktu 7 hari. Selama waktu ini, Utnapishtim memuat ke atas kapal semua emas dan peraknya, keluarganya, semua tukang yang membantunya membangun, serta ternak dan binatang liar. Bayangkan kubus raksasa itu mengapung di atas air, sebuah kota terapung sungguhan, siap menghadapi datangnya apokalips. Bukankah luar biasa betapa detailnya proyek ini diceritakan dalam sebuah teks kuno? Dan, tibalah saatnya air bah melanda. Dalam epos Gilgamesh, peristiwa ini dilukiskan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Badai yang terjadi begitu mengerikan, bahkan para dewa pun dibuat gentar. Mereka digambarkan naik ke langit Anu, meringkuk ketakutan, duduk diam, bagaikan anjing. Selama 6 hari 6 malam, badai hebat terus mengamuk.
Seluruh bumi diselimuti kegelapan, dan semua umat manusia seolah-olah telah berubah menjadi tanah liat. Ketika badai akhirnya reda di hari ketujuh, Utnapishtim membuka lubang intip bahteranya dan menyaksikan pemandangan. Seluruh dunia telah menjelma menjadi samudra tanpa batas. Ia pun jatuh berlutut dan menangis. Momen ini bukan tentang sukacita karena selamat, melainkan kesedihan yang mendalam atas dunia yang telah musnah. Ini adalah detail yang sangat tragis dan mengharukan. Bahteranya kemudian berlabuh di Gunung Nisir. Bayangkan pemandangan ini, sebuah kapal tunggal yang terdampar di puncak gunung, dikelilingi oleh lautan sunyi senyap yang di atasnya mengapung jasad-jasad. Setelah bahtera berhenti, Utnapishtim masih menunggu selama 7 hari lagi. Kemudian ia memutuskan untuk memeriksa apakah air bah sudah benar-benar surut. Ia pun melepaskan seekor burung merpati. Namun burung itu kembali karena tidak menemukan tempat untuk beristirahat. Setelah itu ia melepaskan burung layang-layang, dan burung itu pun kembali. Akhirnya ia melepaskan seekor burung gagak. Gagak itu melihat air telah surut, menemukan makanan, dan tidak kembali lagi. Melihat hal ini, Utnapishtim menyadari bahwa bumi telah kembali layak huni. Ia lalu keluar dari bahtera dan melakukan persembahan kurban kepada para dewa. Di sini ada detail yang menarik. Para dewa yang kelaparan, karena mereka tidak menerima kurban manusia selama banjir, berkumpul seperti lalat di atas persembahan itu. Para dewa lain senang Utnapishtim selamat, namun Dewa Enlil, sang inisiator air bah, sangat marah karena ada manusia yang berhasil bertahan hidup. Pada akhirnya, Dewa Ea meyakinkan Enlil untuk berdamai. Sebagai hadiah atas keteguhan dan ketahanan mereka, Utnapishtim beserta istrinya dianugerahi keabadian. Kisah yang penuh drama dan kaya akan detail inilah yang akan menjadi dasar bagi perbandingan kita nanti. Sekarang, mari kita beralih ke kisah Nuh dalam Alkitab. Di sini, penyebab air bah memiliki sifat moral yang sama sekali berbeda. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi sudah sangat besar, dan bahwa segala pikiran serta niat hati mereka selalu jahat sepanjang waktu. Umat manusia telah tenggelam dalam dosa, dan Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Namun, di tengah semua kebejatan itu, Dia menemukan satu orang yang benar, yaitu Nuh. Di sini, tidak ada dewan-dewa atau tipu muslihat dari salah satu dewa. Hanya ada satu Tuhan, yang mengambil keputusan yang dibenarkan secara moral, meskipun keputusan itu mengerikan. Inilah perbedaan kuncinya. Jika dalam mitos Mesopotamia para dewa memusnahkan manusia hanya karena mereka merasa terganggu, maka dalam Alkitab, air bah adalah tindakan keadilan ilahi. Ini adalah hukuman atas dosa. Dan, pada saat yang sama, cara untuk menyucikan dunia demi permulaan yang baru, dipimpin oleh seorang manusia yang saleh. Sama seperti Utnapishtim, Nuh menerima petunjuk yang sangat jelas. Allah berfirman kepadanya, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Buatlah bilik-bilik di dalamnya dan lapisilah seluruhnya dengan gala-gala, baik di bagian dalam maupun luar." Ukurannya pun ditetapkan dengan detail, meskipun berbeda dengan perhitungan Babel, yaitu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ini bukanlah berbentuk kubus, melainkan sebuah kapal yang memanjang, jauh lebih menyerupai bentuk kapal modern dalam bayangan kita. Bahtera itu harus terdiri dari 3 tingkat. Nuh diperintahkan untuk membawa serta istrinya, ketiga putra mereka, dan para istri putra-putra tersebut. Dan tentu saja juga semua hewan. Namun, disinilah letak detail pentingnya. Hewan yang dikategorikan tidak tahir harus dibawa 1 pasang, sedangkan hewan yang tahir harus dibawa 7 pasang. Ini dimaksudkan agar setelah air bah surut, hewan tahir dapat dipersembahkan sebagai kurban, tanpa harus memusnahkan spesies tersebut. Ini adalah satu detail lagi yang menekankan aspek ritual dan moral dalam narasi Alkitabiah tersebut. Bayangkan saja pekerjaan raksasa Nuh dan keluarganya harus membangun bahtera kolosal ini di tengah cemoohan dan ejekan tetangga yang sama sekali tidak percaya pada bencana yang akan datang. Hingga akhirnya tibalah hari malapetaka itu. Alkitab melukiskannya demikian. Segala mata air samudera raya memancar keluar dan tingkap-tingkap langit pun terbuka. Air mengalir deras ke bumi selama 40 hari 40 malam. Permukaannya terus naik, semakin tinggi, hingga menutupi puncak gunung yang paling menjulang sekalipun. Seluruh makhluk hidup di daratan binasa, yang tersisa hanyalah Nuh dan mereka yang berada bersamanya di dalam bahtera. Berbeda dengan badai 6 hari yang dialami Utnapishtim,
Air bah yang diceritakan dalam Alkitab adalah peristiwa yang jauh lebih lama dan jauh lebih besar skalanya. Air terus bertambah selama 40 hari, dan kemudian selama 150 hari berikutnya, air menutupi seluruh permukaan bumi. Total waktu yang dihabiskan Nuh di dalam bahtera mencapai lebih dari 1 tahun penuh. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana kondisi psikologis mereka terperangkap di dalam kotak kayu yang terombang-ambing di atas gelombang, melintasi dunia yang telah binasa. Ini adalah kisah, bukan hanya tentang murka ilahi, tetapi juga tentang kesabaran dan keimanan yang luar biasa. Akhirnya, air bah mulai surut. Bahtera itu pun terdampar di pegunungan Ararat. Dan di sini, kita menemukan satu lagi kemiripan yang sangat mencolok dengan kisah Utnapishtim. Nabi Nuh juga memutuskan untuk memastikan apakah daratan sudah benar-benar muncul. Pertama, ia melepaskan seekor burung gagak. Burung ini terbang pergi dan kembali secara berulang-ulang, sampai akhirnya tanah mengering sepenuhnya. Kemudian, dengan jeda 7 hari, ia melepaskan seekor merpati. Ia melakukannya sebanyak 3 kali. Pada percobaan pertama, merpati itu kembali tanpa membawa apa-apa. Pada kali kedua, burung itu membawa daun zaitun segar di paruhnya, sebuah pertanda bahwa air telah surut dan kehidupan mulai bangkit kembali. Dan pada kali ketiga, merpati itu tidak kembali sama sekali, sehingga Nabi Nuh pun tahu bahwa sudah aman untuk keluar. Adegan pelepasan burung-burung ini hampir merupakan pengulangan kata per kata dari salah satu episode dalam epos Gilgamesh. Bedanya hanya pada jenis burung yang dilepaskan dan detail kecil lainnya, tetapi inti gagasannya benar-benar identik. Setelah keluar dari bahtera, hal pertama yang Nuh lakukan adalah mendirikan mezbah persembahan. Ia lalu mengorbankan beberapa hewan yang halal, bersih, kepada Tuhan. Dan sekali lagi, sama seperti dalam mitos Mesopotamia, dikatakan bahwa Tuhan menghirup bau harum persembahan itu. Persembahan ini lantas menjadi simbol perjanjian baru, sebuah kesepakatan baru antara Tuhan dan umat manusia. Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi membinasakan seluruh makhluk hidup dengan air bah. Sebagai tanda janji ini, dia meletakkan pelangi di awan-awan. Berbeda dengan Utnapishtim, Nuh tidak mendapatkan keabadian pribadi. Imbalannya jauh lebih besar, janji Tuhan kepada seluruh umat manusia. Ia menjadi leluhur bagi dunia yang baru, yang telah disucikan dari dosa. Demikianlah berakhir versi Alkitab. Kita melihat bahwa narasi ini memiliki perbedaan fundamental dalam hal motivasi, namun juga menampilkan kemiripan detail yang mengejutkan dengan legenda Sumeria yang jauh lebih kuno. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh ke timur, menuju India kuno, dan berkenalan dengan tokoh bernama Manu. Kisah Manu dimulai dengan cara yang sangat berbeda. Bukan dari wahyu ilahi, baik melalui mimpi atau muncul dari dinding, melainkan dari sebuah pertemuan pribadi yang sangat mengharukan. Suatu hari, Manu, yang diyakini sebagai leluhur umat manusia, sedang melakukan pembersihan ritual di sungai. Saat ia menangkupkan kedua telapak tangannya untuk mengambil air, ia menemukan seekor ikan mungil di dalamnya. Ikan itu kemudian berbicara kepadanya dengan suara manusia dan memohon perlindungan. Ikan itu berkata, "Rawatlah aku hingga besar, dan aku akan menyelamatkanmu." Manu merasa kasihan dan menaruh ikan tersebut ke dalam sebuah kendi berisi air. Namun, ikan itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Tak lama kemudian, kendi itu menjadi terlalu kecil baginya. Lalu kolam pun tak cukup, dan kemudian danau juga. Akhirnya Manu terpaksa melepaskannya kembali ke lautan luas. Bayangkan pemandangan surrealistik ini. Seorang manusia merawat ikan kecil yang di depan matanya sendiri berubah menjadi makhluk raksasa. Saat Manu melepaskan ikan itu kembali ke lautan, ikan itu pun membuka rahasianya. Ia bukanlah ikan biasa, melainkan Matsya, avatar dari Dewa Agung Wisnu. Ia datang membawa sebuah peringatan penting. Ikan dewa itu memberitahu Manu bahwa tak lama lagi akan terjadi banjir besar yang akan memusnahkan seluruh kehidupan di bumi. Matsya memerintahkannya untuk segera membangun sebuah kapal. Namun, petunjuk yang diberikan sangat berbeda. Berlawanan dengan cetak biru rinci yang diterima Utnapishtim dan Nuh, Manu hanya mendapatkan instruksi umum, bangun kapal dan tunggu. Ketika bencana itu tiba, ia harus naik ke kapal, membawa serta benih dari semua tanaman, dan 7 resi agung atau para bijak. Disinilah letak perbedaan fokusnya. Penekanannya bergeser dari penyelamatan semua jenis hewan, menjadi pelestarian kebijaksanaan yang diwakili oleh para resi, dan juga dasar-dasar kehidupan yang diwakili oleh benih.
Hal ini jelas mencerminkan nilai-nilai filosofis dan spiritual yang mendalam dari ajaran Hindu. Saat air bah datang, Manu menuruti semua instruksi ikan itu. Ia naik ke bahtera bersama para resi dan benih-benih kehidupan. Gelombang yang mengamuk menyapu bahtera itu, melemparkannya ke sana kemari. Namun, di tengah kekacauan, muncullah ikan raksasa, Matsya, dengan sebuah tanduk di kepalanya. Sesuai petunjuk, Manu mengikatkan perahunya pada tanduk itu, menggunakan ular raksasa bernama Vasuki sebagai tali. Maka, ikan suci nan agung itu menarik bahtera tersebut melintasi samudera yang sedang mengamuk. Detail ini adalah hal yang unik dalam mitologi India. Penyelamatan di sini bukanlah sekadar menunggu pasif di dalam bahtera tertutup, melainkan sebuah perjalanan aktif di bawah bimbingan ilahi. Kita bisa membayangkan gambaran yang kuat ini. Sebuah kapal kecil, terikat pada ikan raksasa yang bersinar, melaju kencang menerjang badai dan kekacauan. Ia menjadi pulau ketertiban di tengah dunia yang hancur. Ikan avatar, Matsya, kemudian memandu kapal Manu menuju sebuah gunung tinggi di wilayah utara, yang diyakini sebagai pegunungan Himalaya. Setelah air bah surut, Manu ditemukan sebagai satu-satunya manusia yang selamat di muka bumi, didampingi oleh 7 resi, 7 orang bijak. Untuk membangkitkan kembali umat manusia, ia pun melakukan ritual persembahan. Ia menuangkan minyak samin, dadih, dan air dadih ke dalam air. Setahun kemudian, dari ritual persembahan tersebut, lahirlah seorang wanita bernama Ida. Ia dianggap sebagai putrinya. Bersama dengan Ida, Manu kemudian memulai kembali dan menghidupkan kembali ras manusia. Kisah ini tidak berakhir dengan perjanjian dengan dewa atau anugerah keabadian, melainkan dengan tindakan penciptaan, sebuah karya bersama antara manusia dan kekuatan ilahi. Manu tidak hanya sekadar diselamatkan, ia benar-benar menjadi bapa dari umat manusia yang baru, leluhur semua orang di zaman yang baru ini. Inilah penutup yang sangat simbolis. Mari kita gabungkan semua informasi ini dan cermati persamaan-persamaan yang mengejutkan berikut. Pertama, peringatan ilahi. Dalam ketiga kisah, pahlawan yang terpilih menerima peringatan tentang bencana besar yang akan datang dari kekuatan dewa. Entah itu Dewa Ea, Yahweh, atau Awatara Wisnu. Kedua, pembangunan kapal penyelamat. Sang pahlawan diperintahkan untuk membangun kapal, bahtera, atau perahu demi bertahan dari air bah. Menariknya, dalam 2 dari 3 kisah tersebut, bahkan diberikan detail teknis yang sangat spesifik. Ketiga, penyelamatan kehidupan. Sang pahlawan tidak hanya menyelamatkan dirinya dan keluarganya, tetapi juga benih kehidupan. Baik itu hewan sepasang dari setiap jenis, benih segala kehidupan, atau benih semua tanaman. Ide untuk melestarikan keanekaragaman hayati ini hadir di ketiga mitos tersebut. Mari kita lanjutkan daftar kesamaan ini. Yang keempat, bencana global. Dalam semua kasus, digambarkan bahtera air bah dengan skala yang menghancurkan hampir seluruh kehidupan di bumi. Ini bukan sekadar banjir lokal, melainkan kataklisma universal. Yang kelima, berlabuh di gunung. Setelah air bah selesai, kapal penyelamat mendarat di puncak gunung tinggi, baik itu Gunung Nisir, Ararat, atau Himalaya. Ini melambangkan dimulainya kehidupan baru di titik tertinggi dunia yang telah dimurnikan. Yang keenam, persembahan kurban setelah diselamatkan. Setelah menginjakkan kaki di daratan, hal pertama yang dilakukan sang pahlawan adalah mempersembahkan kurban sebagai bentuk syukur kepada dewa-dewa karena telah diselamatkan. Dan yang ketujuh, sang pahlawan menjadi leluhur umat manusia yang baru. Nuh, Utnapishtim, dan Manu. Mereka semua adalah permulaan dari dunia yang baru. Anda pasti setuju bahwa begitu banyaknya kesamaan ini pada budaya-budaya yang seolah-olah berkembang secara terpisah, tidak mungkin sekadar kebetulan belaka. Lalu, bagaimana kita menjelaskan kemiripan yang sungguh mencengangkan ini? Ada 2 teori utama yang bisa menjawabnya. Yang pertama adalah teori difusi budaya, atau sederhananya, teori peminjaman. Seperti yang sudah kita ketahui, versi mitos banjir dari Mesopotamia adalah yang tertua dari ketiganya. Mesopotamia dikenal sebagai buayan peradaban, sebuah persimpangan yang ramai bagi jalur perdagangan dan budaya. Sangat mungkin kisah yang kuat dan dramatis ini diturunkan dari mulut ke mulut, bepergian bersama karavan dan para pedagang. Ketika mencapai budaya lain, kisah itu beradaptasi, berubah dan menyerap kepercayaan serta nilai-nilai moral setempat.
Misalnya, di kalangan Yahudi, kisah ini mengambil karakter monoteistik yang kaku dan bernuansa ajaran moral. Sementara di kalangan Hindu, ia mendapatkan kedalaman filosofis dan mencerminkan gagasan siklus waktu. Bayangkan sebuah peta di mana kisah ini, layaknya sebuah cahaya, disampaikan dari satu bangsa ke bangsa lain, mengubah warna dan bentuknya, tetapi inti ceritanya tetap utuh. Teori ini memang bisa menjelaskan banyak hal. Sebagai contoh, kedekatan geografis antara Mesopotamia dan Israel kuno membuat dugaan adanya penyerapan narasi Alkitab hampir tak terbantahkan. Banyak sekali detail yang serupa, terutama pada episode burung-burung, sehingga sangat sulit membayangkan kisah-kisah ini muncul secara independen. Hubungan dengan India memang tidak begitu jelas, namun kontak dagang dan budaya antara lembah Indus dan Mesopotamia sudah terjalin sejak zaman dahulu kala. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Mitologi air bah tidak hanya ditemukan pada ketiga peradaban ini saja. Kisah-kisah ini juga ada di Yunani, di kalangan penduduk asli Amerika, di Australia, hingga di pulau-pulau Pasifik. Singkatnya, hampir di seluruh dunia. Meskipun detailnya berbeda-beda, alur utamanya selalu sama, kehancuran dunia oleh air dan penyelamatan segelintir manusia. Mungkinkah satu cerita dari Mesopotamia menyebar begitu jauh, bahkan hingga ke benua-benua yang terisolasi? Hal ini kemudian memaksa kita untuk memikirkan hipotesis kedua, yang jauh lebih berani. Teori kedua menyatakan bahwa mitos banjir besar itu bukanlah sekadar karangan belaka, melainkan ingatan kolektif yang tersimpan dari sebuah peristiwa nyata. Bagaimana jika nenek moyang kita di masa lalu benar-benar pernah mengalami bencana air yang sifatnya global, atau setidaknya sangat masif? Bencana seperti apa? Para ilmuwan mengajukan beberapa versi. Salah satu yang paling populer terkait dengan berakhirnya zaman es terakhir, sekitar 10 hingga 12 ribu tahun yang lalu. Melelehnya gletser raksasa menyebabkan lonjakan drastis pada permukaan air laut global. Seluruh zona pesisir, tempat peradaban-peradaban pertama mulai muncul, bisa saja terendam dalam waktu yang sangat singkat jika diukur dari skala sejarah. Bagi orang-orang yang hidup saat itu, peristiwa ini pasti terlihat seperti kiamat. Bayangkan, selama masa hidup 1 atau 2 generasi saja, laut terus-menerus maju dan menenggelamkan daratan tempat tinggal Anda. Hal ini, tanpa diragukan lagi, akan meninggalkan jejak yang tidak akan terhapuskan dalam ingatan mereka. Namun, ada hipotesis yang lebih spesifik lagi, teori banjir Laut Hitam. Beberapa geolog percaya bahwa sekitar 7.500 tahun lalu, Laut Hitam adalah danau air tawar yang permukaannya jauh lebih rendah daripada Laut Mediterania. Ketika permukaan laut global meningkat, air asin dari Mediterania menerobos penghalang alami di lokasi yang kini dikenal sebagai Selat Bosporus. Menurut teori ini, air terjun raksasa 200 kali lebih kuat daripada air terjun Niagara, tumpah ruah dan menghantam Laut Hitam. Permukaan air di sana naik sekitar 15 cm setiap hari. Wilayah pesisir yang luas dan subur langsung terendam banjir. Penduduk yang tinggal di sana terpaksa mengungsi, membawa serta ingatan mengerikan tentang bencana air bah ini yang kemudian berevolusi menjadi sebuah mitos. Meskipun teori ini masih diperdebatkan, hipotesis ini memberikan penjelasan yang masuk akal. Mengapa mitos banjir begitu mengakar kuat di wilayah tersebut, mulai dari Mesopotamia hingga Mediterania. Jadi, pada akhirnya, apa yang bisa kita simpulkan? Di satu sisi, ada bukti kuat bahwa kisah banjir besar ini berpindah dari Mesopotamia ke budaya lain, berubah seiring perjalanannya. Kemiripan detail antara epos Gilgamesh dan Alkitab itu terlalu kuat untuk dianggap sekadar kebetulan. Di sisi lain, gagasan bahwa sejarah kuno ini mungkin berakar pada kejadian nyata, benar-benar membangkitkan imajinasi kita. Mungkin saja kebenaran itu berada di tengah-tengah. Bencana nyata, seperti melelehnya gletser atau jebolnya Selat Bosporus, mungkin menjadi pemicu munculnya tradisi lisan pertama tentang banjir besar. Kemudian, di Mesopotamia, tradisi-tradisi ini dibentuk menjadi sebuah mitos yang kuat dan jelas. Berkat pengaruh budaya regional, mitos ini menyebar ke seluruh dunia kuno, menjadi fondasi bagi kisah-kisah yang kita kenal hingga saat ini. Dengan demikian, ini bukan sekadar adopsi, melainkan adalah penumpukan mitos di atas ingatan sejarah yang sudah terdistorsi. Jadi, inilah mereka, Nuh, Utnapishtim, dan Manu. 3 pahlawan, 3 bahtera, 1 bencana besar. Kita sudah lihat betapa eratnya kisah-kisah mereka saling berkaitan. Ini bukan sekadar 3 mitos yang berbeda.
Besar kemungkinan ini adalah 3 versi dari satu proto-sejarah yang sama, yang telah disaring melalui lensa berbagai budaya, agama, dan zaman. Poin terpentingnya di sini adalah bahwa kisah yang selama ini dianggap unik oleh sebagian penganut agama, ternyata merupakan bagian dari warisan kolektif umat manusia. Kisah ini menunjukkan bagaimana nenek moyang kita, dimanapun mereka berada, berusaha memahami bencana alam paling mengerikan dan menemukan makna yang lebih tinggi di dalamnya. Konsep hukuman, pemurnian, dan kelahiran kembali. Dan fakta bahwa kita, ribuan tahun kemudian, masih menceritakan dan menganalisis kisah-kisah ini, membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan narasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa ini menarik, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video investigasi terbaru kami. Dan ini pertanyaan utama untuk Anda. Menurut Anda, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini perjalanan hebat sebuah mitos, ataukah gema dari bencana nyata yang membeku dalam ingatan kolektif umat manusia? Teori mana yang menurut Anda lebih meyakinkan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu pandangan Anda.